Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang hari di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa mengangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan niat kita untuk hadir di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Hari di mana para ulama mengatakan Yaumul Idil Muslimin, yaitu hari rayanya kaum muslimin. Dan marilah kita senantiasa dan mengajak pada diri sendiri dan para jamaah, marilah kita meningkatkan mutu serta kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan mutu dan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing hambanya tersebut di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan khutbah atau tema khutbah Jumat, yaitu melawan Islamophobia dengan akhlakul karimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islamophobia ini adalah merupakan satu istilah yang dibuat oleh mereka orang-orang yang barat, orang-orang barat yang anti-Islam. Yang Islamophobia itu memiliki makna yaitu kebencian
bukan hanya kepada kaum muslimin dan bukan hanya kepada syariat kaum muslimin, tetapi juga kebencian yang ditujukan mereka-mereka orang-orang yang anti-Islam terhadap simbol-simbol Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini disebabkan karena ada dua faktor. Faktor yang pertama, karena ketidakpemahaman yang benar terhadap Islam di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, yaitu kecemburuan orang-orang yang anti terhadap Islam, terhadap perkembangan populasi kaum muslimin yang akhir-akhir ini meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat sebagaimana negara Perancis yang beberapa waktu kita kenal dengan kasus Charlie Hebdo, yaitu mulai dari pembakaran ayat Quran, surah Al-Quran, kemudian menggambar fisik sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kaum muslimin di negara Perancis hari ini banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan populasi kaum muslimin di Perancis hari ini ada pada urutan nomor 2 setelah Katolik. Demikian juga Rusia, negara yang terkenal dengan komunisnya. Pada hari ini kita lihat banyak orang-orang mu'allafin, orang-orang masuk ke dalam Islam. Bahkan di Rusia hari ini kita jumpai berpuluh-puluh masjid yang hari ini didirikan di negara Rusia. Demikian juga negara-negara Eropa. Bahkan sebuah survei lembaga di Amerika, bahwasanya ada satu survei resmi dari negara Amerika mengatakan tahun 2075 kaum muslimin populasinya akan menguasai dunia. Inilah yang menyebabkan kecemburuan orang-orang barat yang anti-Islam terhadap Islam. Dan kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ. Mereka yang anti-Islam mencoba untuk menggali Al-Quran dan ingin mencari kelemahan dari sisi Al-Quran. Lalu kemudian mendapatkan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 190. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa qatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah orang-orang alladziina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu, wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini kemudian dijadikan dasar oleh orang-orang barat yang anti-Islam. Mereka menjadikan ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Islam doyan untuk perang. Islam suka berperang. Padahal kalau kita masukkan kepada penafsiran ulama-ulama terdahulu, maka sesungguhnya surah Al-Baqarah surah 2 ayat 190 ini asbab nuzulnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Dan bahkan di dalam ayat itu jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berperang dengan kalimat wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan perangilah oleh kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Artinya
satu simbol, sebagai satu gelaran bahwasanya Islam itu doyan berperang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas ayat ini pun juga dibatasi dengan kalimat larangan. Wala ta'tadu, janganlah kamu bersikap melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam berperang saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada umat muslimin untuk mengedepankan akhlakul karimah, untuk mengedepankan akhlak yang mulia ketika menghadapi musuh-musuh yang mereka menyerang kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan para sahabatnya ke medan perang? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala taqtulu syaikhan faniyan, janganlah kamu memerangi, membunuh orang-orang tua yang lagi papa. Jangan engkau memerangi orang-orang tua yang lemah. Wala sahiran, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Wala imra'atan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai dalam sebuah peristiwa perperangan, dijumpai ada wanita-wanita yang meninggal karena akibat berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, wala taqtulu imra'atan, jangan kalian membunuh wanita-wanita. Jangan kamu membunuh wanita-wanita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, wala ashabus sawami', bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin ketika berperang untuk memerangi orang-orang yang sedang beribadah di biara-biara mereka. Ini adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai satu larangan kepada kita bahwasanya Islam mengedepankan akhlakul karimah meskipun dalam situasi berperang sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam berperang saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan akhlakul karimah. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah safar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat singgah di suatu tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah sarang semut, yang mana sarang semut itu dalam keadaan terbakar, hangus, terbakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa yang membakar sarang semut ini? Lalu para sahabat menjawab, nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah yang membunuh, yang membakar sarang semut ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu ayu'adziba, innahu la yanbaghi ayu'adziba bin nari illa rabbun nar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kamu lakukan seperti itu. Jangan kamu membakar semut. Dalam hal masalah dengan hewan saja kita disuruh berakhlakul karimah, apalagi manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui dan tidak menyukai sifat sahabat membakar sarang semut. Apalagi beberapa waktu yang lalu viral di video YouTube yang ISIS membakar tawanannya. Ini adalah perbuatan, tindakan yang haram, tidak dibenarkan untuk membakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, wala tuharriku, jangan kamu sampai menawan tawanan perang kemudian kamu bakar. Ini adalah tindakan zalim, dan ini adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan dan bukan dari
mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia, memperlakukan hewan dengan sebaik-baiknya. Maka ayat ini menunjukkan mereka-mereka yang berlaku di luar daripada akhlakul karimah itu termasuk daripada perbuatan mu'tadin, perbuatan orang-orang yang melampaui batas. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tercantum di dalam Quran surah Al-Qalam di dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pujian yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas puncak kemuliaan akhlak. Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang begitu indahnya. Khuluqin 'adzim, akhlak yang mulia. Sebegitu mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan antar sama manusia, antar sama kaum muslimin, atau antar sama yang bukan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan akhlak yang mulia. Suatu ketika sahabat Nabi sekaligus anak angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid bin Haritha, pernah mengalami satu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sebuah berita dari sahabat Nabi bahwasanya Usama bin Zaid ketika menghadapi suku Junaha berperang pada saat itu, salah satu daripada orang yang tertawan oleh kaum muslimin di saat suatu ketika berperang dalam keadaan genting, musuh itu kemudian merasa terdesak, lalu kemudian musuh ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian oleh sahabat Usama bin Zaid, pedangnya yang terhunus itu kemudian ditembuskannya ke dalam tubuhnya orang yang setelah bersyahadat ketika dalam keadaan terdesak. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika peristiwa ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lima qataltahu? Apakah kamu telah membunuhnya? Apa jawab daripada Usama bin Zaid bin Haritha? Na'am ya Rasulullah, aku membunuhnya karena khaufan min shilahi. Sesungguhnya dia takut ketika terdesak dan melihat pedangku, lalu kemudian aku menusukkan ke dalam tubuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah?" Wahai Usama, kenapa engkau lakukan demikian itu padahal kau telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana engkau akan menghadapi kalimat la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Dia ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kalimat la ilaha illallah ini akan dihadapkan kepadamu. Maka apa kata Usama bin Zaid? Dia mengatakan, "Istaghfirullah li ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kalau begitu mohonkanlah kepada Allah atas dosa-dosaku, atas sikapku yang telah berlebih-lebihan di dalam melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu Islamofobia harus kita lawan dengan akhlak yang mulia. Islamofobia harus kita lawan dengan akhlak yang
Wasallam telah memberikan contoh kepada para sahabatnya, dan kepada semua generasi agar kita mencontoh perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap saat dan keadaan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemampuan, kemudahan untuk bisa melaksanakan apa-apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemampuan dan kemudahan untuk menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina